Seorang wanita cantik ditemukan sudah tak bernyawa di kamar mandi rumah sang pacar. Di awal diperkirakan jatuh, namun ternyata setelah diselidiki dihabisi seseorang. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kediri, Jawa Timur. Seorang wanita cantik bernama Desi Rahmawati berusia 19 tahun tinggal bersama keluarganya. Desi sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, dan tak pernah bermasalah apalagi punya musuh. Dikenal sebagai wanita yang mandiri. Usai dirinya lulus SMA, memutuskan untuk bekerja di pabrik pertanian yang tempatnya tak jauh dari rumah Desi. Di pabrik tempat Desi bekerja, Desi sendiri dikenal sebagai wanita yang ramah, punya banyak teman, bahkan banyak juga teman-teman Desi mengungkapkan kalau Desi sering membantu teman lainnya. Kerja di pabrik tersebut Desi pun sudah cukup lama, pekerjaannya bagus dan tak pernah mendapatkan komplain dari atasan. Setahun belakangan Desi sendiri berpacaran dengan tetangganya bernama Andi Hermawan. Mereka pun seumuran, bahkan mereka pun sudah mendapatkan restu dari kedua keluarga. Desi dengan Andi pun berencana akan segera menikah setelah Lebaran 2024 ini. Hubungan pacaran mereka memang dekat karena tetangga juga, mereka pun sering mengunjungi satu sama lain. Desi kerap main ke rumah Andi, begitu juga Andi sering main ke rumah Desi. Sebelum bekerja bahkan Desi pun kerap dulu tinggal di rumah Andi dan pergi kerja dari rumah Andi. Seperti di tanggal 24 Februari 2024. Saat itu pun Desi ke rumah Andi. Keluarganya pun selalu mengira kalau Desi tak keluar di rumah temannya atau di rumah Andi. Kebetulan saat itu di rumah Andi, ibu dari Andi pun memang sedang tak ada di rumah, sementara Andi dan ayahnya akan pergi keluar memancing. Dan Desi pun izin kepada Andi untuk tidur di kamar Andi istirahat sebelum kerja. Tak lama saudara Andi yang rumahnya sebelahan dengan Andi ikut ke kamar mandi karena ternyata kamar mandi rumahnya sedang rusak. Kaget saat ke kamar mandi menemukan Desi sudah tergeletak di lantai dan nampaknya sudah tak bernapas. Saudara dari Andi tersebut langsung memanggil kakak ipar dari Andi yang juga rumahnya tak jauh dari sana. Hingga semuanya histeris berteriak, para tetangga pun berdatangan. Nova, kakak ipar dari Andi, pun langsung mengabari keluarga Desi dan tak lama pihak dari tetangga ada yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Membawa Desi ke rumah sakit, namun ternyata benar kondisi Desi memang sudah tak terdolong. Desi sudah mengembuskan napas terakhirnya. Dugaan awal mengungkapkan kalau Desi terjatuh di kamar mandi. Namun pihak kepolisian merasa ada yang aneh hingga akhirnya pihak kepolisian mengabari keluarga dan meminta otopsi. Saat itu pihak keluarga dari Desi pun ingin yang terbaik, bahkan kalau ada apa-apa ingin pelakunya diamankan, menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Saat pihak kepolisian interogasi para tetangga dan juga keluarga Desi, ada salah satu tetangga yang langsung mengabari Andi yang sedang memancing dengan ayahnya. Hasil otopsi menyebutkan kalau Desi mendapatkan penganiayaan sebelum dirinya terjatuh, bahkan Desi dapat banyak benturan. Hingga di awal pihak kepolisian mencurigai pacar Desi sendiri itu Andi. Namun setelah diselidiki, Andi memang tak ada di rumah seharian. Andi bersama sang ayah memancing. Kesedihan terlihat jelas di Andi dan juga ayah dari Andi. Siangnya masih bisa melihat Desi, namun ternyata saat memancing dikabari Desi sudah tak bernyawa. Keluarga dari Andi dan Andi pun nampak terlihat sedih. Usai Andi keluar dari daftar tersangka, pihak kepolisian pun terus menginterogasi hingga mendapatkan satu titik temu. Menurut salah satu tetangga, melihat Desi sempat ribut dengan Nova, kakak ipar dari Andi, sebelum akhirnya Desi ditemukan tak bernyawa. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan Andi untuk dimintai keterangan. Saat dimintai keterangan, Andi pun membantahnya, namun lama-lama mendapat desakan dari pihak yang berwajib. Nova pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Semula berhembus kabar ada hubungan antara Nova dengan Desi, namun setelah diselidiki pihak yang berwajib tak ada hubungan di antara mereka. Nova sendiri adalah kakak ipar dari Andi, menikah dengan kakak Andi. Tinggal tak jauh dari rumah Andi, Nova dengan sang istri pun kerap datang ke rumah Andi. Saat itu kebetulan hanya Nova yang datang ke rumah Andi tanpa sang istri. Andi memancing dengan sang ayah, sementara Desi lebih memilih tidur di rumah Andi karena dirinya akan bekerja dan izin kepada Andi untuk istirahat di kamar Andi. Saat itu tak ada orang di rumah. Tak lama setelah bangun, Desi pun mandi karena dirinya akan bekerja. Namun tanpa sengaja Desi pun melihat kakak ipar Andi sedang mengintip di kamar mandi hingga keduanya cekcok. Kesal dengan Desi yang akan melaporkan kepada Andi dan keluarganya, kakak ipar dari Andi, Nova, pun langsung membekap dan membenturkan Desi. Menjatuhkan Desi saat itu tak lama, dirinya pun terus memukul Desi hingga akhirnya Desi tak bernyawa. Panik dengan kondisi Desi yang tak bernyawa lagi, Nova pun langsung menggeser Desi ke kamar mandi, membuat seolah-olah Desi berpulang karena dirinya terjatuh di kamar mandi. Andi dengan keluarga Desi pun tak menyangka ternyata pelakunya adalah Nova, kakak ipar dari Andi sendiri. Terkait permasalahan ini, Nova pun akhirnya diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya segera mendapat vonis 15 tahun penjara.
Istri dari Nova sendiri, kakak dari Andi, tak menyangka kalau Nova melakukan kejahatan ini kepada Desi, calon istri dari Andi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.